Lokasi atau peristiwa menularnya kasus penyakit virus COVID-19 kian meluas. Di Bali sendiri bukan hanya pasar yang menjadi klaster, namun kini rumah sakit malah menjadi tempat baru penyebaran virus COVID-19. Tercatat dari tanggal 13 Mei sampai 20 Juni 2020, terdapat 39 kasus positif petugas kesehatan di Bali. Menurut Dr. Agung Surya Indana, selaku dokter umum menyatakan terdapat potensi-potensi yang menyebabkan rumah sakit menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Rumah sakit menjadi suatu klaster baru penyebaran COVID-19 bisa diakibatkan oleh karena adanya keterlambatan dalam identifikasi pasien yang dicurigai dengan adanya COVID-19. Kemudian daripada itu adalah adanya ketidakterbukaan pada pasien yang menyembunyikan riwayat penyakitnya atau ketidakjelasan pasien tersebut, itu yang menjadi suatu potensi untuk terjadinya pembentukan klaster baru di rumah sakit itu sendiri. Karena hal tersebut, kini peningkatan kewaspadaan petugas kesehatan di rumah sakit dalam pencegah terjadinya penyebaran COVID-19 lebih diperketat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bagi para petugas medis yang tidak berada di garda terdepan penanganan COVID-19, diwajibkan untuk memakai alat perlindungan diri yang terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Menurut Gria, selaku dokter spesialis gigi anak, dengan adanya hal ini, penanganan pasien membutuhkan waktu yang lebih lama dari hari biasanya. Ya, perbedaannya cukup signifikan ya, terutama dari segi persiapan diri sendiri, juga untuk persiapan untuk kepentingan pasien, persiapan dalam setiap tindakan prosedur perawatan, dan tentunya itu membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang sebelum terjadinya pandemi. Makin diperketat peraturan di rumah sakit, membuat tak sembarangan orang bisa masuk ke rumah sakit. Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi para petugas kesehatan yang tak ada di garda terdepan penanganan COVID-19, salah satunya dalam bidang perekonomian. Jelas bahwa dengan adanya COVID pasti akan mempengaruhi dari segi perekonomian siapa saja, termasuk ya kami para petugas kesehatan. Karena memang kami tetap diberikan ada pendapatan, namun itu sepertinya memikirkan lagi apa yang kita berikan kepada masyarakat, karena kita sekarang bertaruh nyawa. Dari segi perekonomian pasti akan rasanya berkurang karena jumlah pasien yang berkurang. Tidak hanya di rumah sakit, namun di tempat praktek, dikarenakan tempat praktek kita harus bisa memilih-milih kondisi pasien seperti apa yang datang ke kita, dan tentunya masyarakat pasti akan mempertimbangkan untuk pergi ke rumah sakit atau berobat ke dokter praktek sesuai dengan penyakitnya. Dr. Putu Tarita Susanti juga menambahkan, jika terdapat tenaga kesehatan yang terjangkit virus COVID-19, pihak rumah sakit telah membuat langkah-langkah, yaitu seperti melakukan tracing atau melihat siapa saja yang pernah kontak dengan tenaga kesehatan yang terjangkit, kemudian melakukan pemeriksaan seperti tes swab. Jika terdapat gejala-gejala tenaga medis, akan dilanjutkan dengan cara mengisolasi sembari melihat kondisi selanjutnya. Della Puspita, Media Padma, TV.